Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 2020-01001, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap. Di sini, saya akan membahas tentang HIV/AIDS. Definisi HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Human berarti manusia, karena virus ini hanya menginfeksi manusia. Immunodeficiency karena efek dari virus ini sifatnya menurunkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan disebut virus karena salah satu karakteristiknya yaitu tidak mampu memproduksi diri sendiri, melainkan memanfaatkan sel-sel dalam tubuh. AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah kumpulan gejala penyakit yang muncul karena menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV itu. Data kasus HIV/AIDS di Indonesia. Data terakhir sampai Maret 2021 seperti dilaporkan oleh Ditjen P2P Kemenkes RI tanggal 25 Mei 2021 menunjukkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Indonesia sebanyak 558.000 yang terdiri atas 427.000 HIV dan 131 AIDS. Dapat dilihat pada gambar, ODA yang tertinggi terdapat pada kelompok umur 25-49 tahun sebanyak 71,3%, diikuti kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 16,3% dan kelompok umur di atas 50 tahun yaitu 7,9%. Berdasarkan jenis kelamin, persentase ODA yang ditemukan pada laki-laki sebesar 69% dan perempuan sebesar 31% dengan rasio laki-laki dan perempuan adalah 5:3. Perjalanan HIV menjadi AIDS. Pada fase pertama, yaitu fase jendela, di mana rata-rata memakan waktu 1-3 bulan atau bahkan 6 bulan. Pada masa ini, orang yang HIV masih beraktivitas normal karena pada biasanya tanpa gejala. Yang kedua, yaitu fase tanpa gejala. Pada fase ini, virus sudah terdeteksi jika melakukan tes HIV dengan tes darah. Namun, belum ada gejala yang tampak dan orang tersebut masih terlihat sehat. Tetapi juga tergantung dengan daya tahan tubuh, biasanya berlangsung sekitar 5-10 tahun. Yang ketiga yaitu fase muncul gejala. Munculnya demam berkepanjangan, penurunan berat badan, diare terus-menerus, ada sesak, dan kulit gatal. Gejala ini sudah menunjukkan adanya kerusakan pada sistem pertahanan tubuh, berlangsung selama 1 bulan lebih. Yang keempat yaitu fase AIDS, fase di mana kekebalan tubuh sudah sangat menurun. Biasanya pada fase ini mudah sekali terserang berbagai macam penyakit, mulai dari TBC radang, jamur di mulut, gangguan saraf, dan kanker kulit. Cara penularan HIV/AIDS yang pertama yaitu kontak seksual. Orang yang melakukan seks seperti heteroseksual, homoseksual, biseksual sangat berisiko karena virus HIV berpindah melalui cairan sperma. Yang kedua yaitu kontak darah. Biasanya kontak darah yang terjadi yaitu dengan transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang berulang, dan lainnya yaitu penggunaan akupuntur, melakukan tindik dan tato. Yang ketiga yaitu ibu ke anak, penularan ibu ke anak saat melakukan persalinan dan saat pemberian ASI. Yang keempat yaitu penggunaan narkoba. Biasanya pada narkoba suntik juga menggunakan jarum suntik yang berulang atau bersama-sama sehingga mudah untuk virus HIV berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya. Cara pencegahannya yaitu yang pertama membiasakan diri dengan perilaku seks yang sehat. Kedua, menggunakan jarum suntik dan alat-alat medis yang steril. Yang ketiga, menjauhi segala bentuk penggunaan narkoba. Yang keempat, tidak menerima transfusi darah dari orang yang mengidap HIV. Yang kelima, menganjurkan wanita pengidap HIV untuk tidak hamil.
Pengobatan HIV/AIDS. Meski saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang memperlambat perkembangan virusnya. Jenis obat yang dimaksud yaitu efavirenz, tetraviren, nevirapin, lamivudin, sidofudin. Selama mengonsumsi obat ini, dokter akan memonitor viral load dan sel CD4 pasien untuk menilai apakah ada respon terhadap pengobatannya. Biasanya menghitung sel CD4 akan dilakukan 3-6 bulan. Pada pasien akan mengonsumsi secara rutin dan setiap hari dengan jangka yang panjang. Jika pasien melewatkan mengonsumsi obat ini, maka dapat membuat virus berkembang lebih cepat dan dapat memperburuk keadaan pasien. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan tentang HIV/AIDS. Untuk pesannya, hindari penyebab penyebaran virus HIV/AIDS. Apalagi pada usia remaja, jangan menyia-nyiakan masa mudamu untuk hal-hal yang negatif. Cobalah memperbaikinya ke hal-hal yang lebih positif agar lebih bermanfaat nantinya. Ingat, hindari virusnya bukan orangnya. Pergi ke pasar beli mie instan, jangan lupa beli sepatu. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.